Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP atau MTS kelas 7 ya sahabat ya. Baik sahabat, kali ini kita akan melanjutkan masih di bab 4 mengenai gaya dan gerak ya sahabat ya. Di halaman 145 kita lanjutkan soal nomor 11. Benda X bergerak terhadap titik A. Pernyataan berikut yang tidak tepat dengan kondisi tersebut adalah: A. Jarak antara benda X dengan titik A tetap walaupun posisinya berubah. B. Jarak dan posisi antara benda X dengan titik A berubah. C. Jarak antara benda X dengan titik A berubah walaupun posisinya tetap di arah yang sama. D. Jarak dan posisi antara benda X dengan titik A tetap. Oke, untuk menjawab soal nomor 11 ini, sahabat harus tahu dulu mengenai gerak benda ya sahabat ya. Jadi dalam fisika, gerak suatu benda selalu dikaitkan dengan suatu titik acuan. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan jika kedudukan benda tersebut terhadap titik acuan berubah ya sahabat ya. Perubahan kedudukan bukan hanya perubahan jarak saja, tetapi juga perubahan posisi, walaupun jarak antara benda dan titik acuannya tetap. Oke, sekarang kita lihat yang A dulu ya sahabat ya. Kita umpamakan dulu ya sahabat ya. Benda X ini adalah sebuah mobil ya sahabat ya. Dan titik A ini sekolah tempat sahabat sekarang. Yang A, jarak antara benda X dengan titik A tetap walaupun posisinya berubah. Coba sahabat bayangkan sebuah mobil melaju dari rumah sahabat ke sekolah. Maka jarak rumah ke sekolah sahabat itu tetap ya sahabat ya. Misalnya jarak rumah sahabat ke sekolah adalah 2 km. Maka jaraknya itu tetap walaupun posisi sahabat itu sudah mendekati sekolah, walaupun posisi sahabat itu sudah berubah. Berarti untuk yang A ini benar ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang B. Jarak dan posisi antara benda X dengan titik A berubah. Nah, di sini mobil sahabat posisinya pasti akan berubah semakin lama semakin dekat ke sekolah. Berarti untuk yang B ini pernyataannya juga tepat ya sahabat ya. Kita lihat yang C. Jarak antara benda X dengan titik A berubah walaupun posisinya tetap di arah yang sama. Oke, ini pernyataannya benar juga ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang D. Jarak dan posisi antara benda X dengan titik A tetap. Nah, ini pernyataannya salah ya sahabat ya, karena jarak dan posisi antara benda X dengan titik A itu berubah. Maka untuk nomor 11 ini sudah dapat kita pastikan jawabannya adalah yang D ya sahabat ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Dengan kata lain, bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh A. Keadaan si pengamat terhadap benda, B. Jarak si pengamat terhadap benda, C. Gerak pengamat, dan D. Gerak benda. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 12 ini, sahabat harus tahu dulu itu apa relatif ya sahabat ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata relatif adalah tidak mutlak atau nisbi ya sahabat ya. Nah, contoh dari gerak relatif ini, misalnya ada sebuah bus meninggalkan terminal A menuju terminal B. Semakin lama, bus itu semakin jauh dari terminal A. Bus dikatakan bergerak terhadap terminal A, dan sebaliknya, bus semakin mendekati terminal B.
sehingga kedudukan bus berubah terhadap terminal B. Maka bus bergerak terhadap terminal B. Selain itu, kedudukan bus juga berubah terhadap orang-orang, pohon-pohon di tepi jalan ya sahabat ya, dan terhadap mobil lain yang ada di jalan. Dapat dikatakan bus bergerak terhadap pohon, orang, dan mobil di jalan. Itu contoh gerak relatif ya sahabat ya. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya suatu benda itu ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu ya sahabat ya. Maka untuk nomor 12 ini jawaban yang tepat itu adalah yang A ya sahabat ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 13. Ketika kereta api melaju menuju stasiun, terdapat pengamat yang berada di luar kereta api. Pernyataan berikut yang benar mengenai gerak relatif yang diamati pengamat adalah: A. Kereta bergerak mendekati stasiun. B. Stasiun bergerak menjauhi kereta. C. Stasiun bergerak mendekati kereta. D. Kereta bergerak menjauhi stasiun. Oke, kita lihat satu-satu pernyataannya ya sahabat ya. Pernyataan yang A, kereta bergerak mendekati stasiun. Ini pernyataannya benar ya sahabat ya. Karena kereta api melaju menuju stasiun, otomatis pengamat yang berada di luar akan melihat kereta bergerak mendekati stasiun. Maka untuk nomor 13 ini sudah dapat kita pastikan jawabannya adalah yang A ya sahabat ya. Kita lihat yang B, stasiun bergerak menjauhi kereta. Nah, keadaan ini terjadi apabila pengamat berada di dalam kereta ya sahabat ya, dan kereta melaju meninggalkan stasiun, sehingga pengamat akan melihat stasiun bergerak menjauhi kereta. Kemudian kita lihat yang C, stasiun bergerak mendekati kereta. Nah, ini pengamatnya berada di dalam kereta ya sahabat ya. Berarti ini situasinya kereta melaju menuju stasiun, sehingga pengamat akan melihat stasiun bergerak mendekati kereta. Kemudian yang D, kereta bergerak menjauhi stasiun. Nah, yang D ini pengamatnya berada di luar ya sahabat ya, dan kereta bergerak meninggalkan stasiun. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Ada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan ketiga. Doni melakukan percobaan gerak lurus sebanyak 3 kali, dan hasil percobaan potongan kertas stiker timer ditunjukkan seperti gambar di atas. Pernyataan berikut yang benar adalah: oke, di sini optionnya ada GLB, GLBB diperlambat, dan GLBB dipercepat ya sahabat ya. Jadi benda yang bergerak lurus dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan ini terjadi jika gerak benda tersebut melalui lintasan yang lurus ya sahabat ya, dan tiap bagian gerak perpindahannya ditempuh dalam waktu yang sama. Berarti gerak benda tersebut berlangsung dengan kecepatan tetap atau konstan ya sahabat ya. Maka percobaan yang 1 ini adalah gerak lurus beraturan atau GLB ya sahabat ya. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ini terdiri dari 2. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jika benda bergerak semakin lama semakin lambat atau kecepatannya semakin berkurang, maka benda lama-kelamaan akan berhenti. Gerak semacam ini disebut gerak diperlambat ya sahabat ya. Gerak diperlambat ini contohnya kelereng yang menggelinding di lantai datar, kemudian benda yang dilempar vertikal ke atas. Nah, pada benda yang bergerak semakin lama semakin cepat atau kecepatan yang bertambah, gerakan semacam ini disebut gerak dipercepat ya sahabat ya. Gerak dipercepat ini contohnya
kelereng yang meluncur di papan luncur yang dipasang miring ya sahabat ya. Atau sepeda yang menuruni jalan menurun tanpa dikayuh. Maka percobaan kedua ini gerak lurus berubah beraturan diperlambat, dan percobaan ketiga ini gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya sahabat ya. Maka sudah dapat kita pastikan untuk nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah yang A ya sahabat ya. Percobaan 1 merupakan GLB, percobaan 2 adalah GLBB diperlambat, dan percobaan 3 adalah GLBB dipercepat. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 15. Berikut yang merupakan contoh peristiwa perlambatan pada suatu benda adalah: A. Motor yang sedang berjalan kemudian tiba-tiba berhenti. B. Mobil mogok yang didorong. C. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Dan D. Air terjun. Nah, ini adalah yang ditanya gerak lurus berubah beraturan diperlambat ya sahabatnya. Berarti untuk nomor 15 ini jawabannya adalah yang A ya sahabatnya. Oke sahabat, cukup sekian dulu ya pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali.